Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam studi kita dalam kitab-kitab perjanjian baru, kita telah sampai pada surat kepada jemaat di Roma dan kita telah belajar di episode yang lalu bahwa itu berbicara tentang kebenaran Allah atau pembenaran. Walau semua jalan menuju ke Roma, tidak semua jalan menuntun kepada kebenaran Allah yang hanya didapat oleh dengan mempercayai Kristus dan pendamaian yang Ia lakukan. Jika Tuhan berkenan, hari ini kita akan memulai mempelajari pasal 1 dan khususnya ayat 1 dan 2. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara. Sebuah kehormatan. Dan Anda juga. Juga hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Yosef, dalam ayat 1 dan 2, Paulus berkata, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Berbicara lebih lanjut tentang sang anak, Paulus berkata, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Mohon berikan komentar tentang kata pengantar Paulus tentang dirinya. Apa yang Anda pikirkan tentang yang ia katakan tentang dirinya sendiri? Paulus mengatakan dua hal. Ia berkata bahwa ia seorang hamba dan juga rasul. Ia langsung memulai dengan hamba. Adalah luar biasa untuk melihat bahwa begitu Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Damsyik. Perkataan pertama yang ia ucapkan adalah, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan? Ia mengakui dirinya sebagai seorang hamba dan Kristus sebagai seorang Tuan. Ia meneguhkan hal yang sama dalam kitab Filipi dengan menyebut dirinya hamba Yesus Kristus. Paulus menghargai menjadi seorang hamba. Ia mengabadikan dirinya kepada Kristus. Dan ia bukan hanya bersedia menjadi seorang hamba, tapi ia malah menganggapnya sebagai suatu kehormatan. Paulus yang sama, Tuhan hormati dengan sebuah posisi yang luar biasa kalau saya boleh mengatakan demikian. Dengan sebuah jabatan yang tinggi sebagai seorang rasul. Sebab itu, ia menyebut dirinya hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Ia meneguhkan bahwa ia tidak terlahir sebagai rasul ataupun ia menjadikan dirinya seorang rasul. Ia berkata dalam Galatia 1 bahwa ia seorang rasul yang bukan karena manusia ataupun oleh manusia, tapi ia dipanggil oleh Allah untuk menjadi seorang rasul Yesus Kristus. Jadi Paulus memperoleh jabatan kerasulannya oleh panggilan Allah, tidak berdasarkan kebaikan pribadi. Dengan kata lain, ia mendefinisikan dirinya sebagai seorang hamba dari Seorang rasul. Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Paulus menganiaya jemaat. Ia penghujat dan pemfitnah. Ia sendiri menyatakan bahwa ia menyanyiakan jemaat Allah. Bagaimana si penganiaya berubah menjadi seorang hamba Yesus Kristus? Bagaimana transformasinya terjadi? Ia adalah mujizat kasih karunia yang Allah lakukan bukan hanya dengan Saulus, tapi dengan berjuta-juta orang sebelum dan sesudah Paulus. Penjahat di kayu salib misalnya adalah seorang pembunuh yang menghina Kristus. Begitu menakjubkan melihat dia diubahkan dan bersaksi bagi Kristus dalam kondisinya. Tidak heran Calvin bersaksi bahwa tidak ada iman yang pernah bersinar sejak awal. Penciptaan seperti iman penjahat yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Dan dia yang tidak pernah melakukan apapun yang salah. Sungguh itu adalah sebuah mujizat. Kita dapat melihat efeknya, tetapi kita tidak dapat menjelaskannya. Dalam perkataan Kristus, angin bertiup. Kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Bagaimanapun juga, ini adalah sebuah keajaiban. Apakah Kristus melakukannya dengan Paulus? Ya. Apakah sekarang ia siap untuk melakukannya dengan siapa saja? Seperti Paulus, penghujat,
penganiaya, dan pefitnah? Dan jawabannya adalah ya. Karena tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Kristus berkenan untuk menyelamatkan semua orang yang datang kepada Allah melalui Dia. Tentu saja Kristus dapat mengulangi pengalaman Yang sama. seperti ketika ia mengubahkan Saulus menjadi Paulus. Paulus. Tertulis di sini, Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Mohon beritahu kami, bagaimana dan kapan Paulus menjadi seorang rasul? Mengetahui bahwa seorang rasul harus pernah melihat Dia yang mengutusnya. Bagaimana Paulus bisa menjadi rasul tanpa pernah hidup bersama-sama dengan Kristus seperti murid-murid yang lain? Anda sedang menuju pada sesuatu yang sungguh penting. Tidak ada rasul dalam kekristenan yang tidak pernah melihat Dia yang mengutusnya. Jika Anda mendeklarasikan diri sebagai rasul tanpa pernah melihat Dia yang mengutusmu, hal itu akan menjadi salah menurut Alkitab. Apakah Paulus melihat Kristus? Jawabannya adalah ya. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku melihat Yesus Tuhan kita? Ini berarti bahwa Paulus telah melihat Kristus. Bagaimana hal ini terjadi? Tuhan menampakkan diri padanya. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan menjadi saksi. Jadi Allah pernah menampakkan diri kepada Paulus tidak seperti yang ia lakukan pada murid-murid yang lain tatkala mereka masih menjadi penjala ikan di Galilea. Atau selama pelayanannya, Paulus melihat Kristus yang dimuliakan, dan itulah sebabnya kita melihat ada disebut dalam Injil Paulus, jika saya bisa mengatakannya demikian. Di mana Paulus menyatakannya dalam pasal 2 ayat 16 yang kuberitakan dalam Injilku. Apakah Injil yang dimaksud itu? Itu adalah Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Injil kemuliaan. Menjadi ciri dari Paulus karena ia belum pernah melihat Kristus dalam kerendahan hatiannya di bumi sementara melakukan berbagai mujizat dan di atas kayu salib. Sebaliknya Paulus telah melihat Kristus setelah Kristus menyelesaikan pekerjaannya dan naik lebih tinggi dari semua langit. Penting untuk mengatakan bahwa seorang rasul harus pernah melihat Kristus dan harus pernah menerima sebuah misi darinya. Ia juga harus mempunyai karunia-karunia mujizat yang membuktikan Kerasulannya. benar. Jadi Anda tidak dapat mendeklarasikan diri sendiri sebagai rasul tanpa sebuah bukti. Itu sebabnya Paulus berkata, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran. Aku telah menggenapi apa yang membuktikan bahwa aku sungguh seorang rasul Yesus Kristus. Apakah masuk akal bahwa seseorang setelah Paulus atau dalam zaman kita sekarang ini dapat memegang gelar rasul? Tentu tidak. Karena murid-murid mempunyai pelayanan spesifik untuk meletakkan dasarnya. Tatkala Anda melihat pada sebuah konstruksi bangunan setinggi 20 atau 30 lantai, apakah saya perlu mempertimbangkan membangun sebuah pondasi pada saat itu? Tentu tidak. Dengan token yang sama, para rasul dan nabi telah meletakkan pondasi gereja. Dan kini kita membangun di atas pondasi itu karena kita dibangun di atas pondasi mereka yang kita terima di dalam Alkitab. Baik, bahwa kita sedang mendefinisikan kerasulan untuk menekankan bahwa seorang rasul harus pernah melihat Kristus setelah kebangkitannya dan menerima pelayanan langsung daripada Kristus. Benar. Pengalaman ini tidak pernah terjadi pada seorang pun setelah Kembali. Paulus. Ini berarti bahwa Paulus adalah orang terakhir yang diutus oleh Allah, rasul terakhir. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Silakan. Saya punya pertanyaan. Ayat 1 berbunyi, Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Apa arti dari Injil Allah? Apakah itu sebuah Injil yang lain daripada keempat Injil yang ada? Apa artinya Injil Allah? Apa kaitannya dengan Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Ini adalah sebuah pertanyaan yang penting karena banyak orang menjadi bingung. Istilah Injil aslinya adalah sebuah kata Yunani dan bukan kata Arab. Itu berarti kabar baik dalam bahasa Arab. Apakah Allah mempunyai kabar baik bagi dunia? Ya, benar. Apa kabar baiknya? Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bukan hanya begitu, tapi Ia mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk keselamatan mereka. Ia bukan hanya berkehendak, tapi Ia juga mempersiapkan.
Bisakah manusia mana saja yang mencari keselamatan pada saat ini diselamatkan? Atau apakah itu mustahil? Jawabannya adalah bahwa barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan inilah Injil atau kabar baik yang Allah kirimkan kepada dunia. Tentang Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semua itu sedikit berbeda. Semuanya menceritakan kepada kita kisah tentang sosok yang membawa kabar baik kepada kita. Keempat Injil berbicara mengenai kisah Kristus dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi tema Injil Allah adalah kabar baik bahwa Allah menawarkan kepada dunia yang bermusuhan. Terlepas dari permusuhan dunia, Allah masih begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara Yosef, dalam kaitan dengan keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, apakah kita mempunyai 4 Injil atau hanya 1 Injil? Tentu, kita mempunyai 1 Injil, yaitu Injil Allah yang juga disebut Injil Yesus Kristus. Namun ada 4 individu yang menulis kisahnya. Dengan kata lain, itu satu berita, tapi dipandang oleh 4 penulis dari 4 sudut pandang yang berbeda. Jadi Injil itu 1 Injil, yaitu Injil Allah atau Injil Yesus Kristus. 4 individu menuliskan narasi berita tentang 1 orang, yaitu Kristus yang membawa kabar baik bagi kita. Kabarnya dinarasikan oleh 4 individu dari 4 sudut pandang yang berbeda. Kita tidak mempunyai 4 kabar, Tapi satu hanya kabar. ada 1 kabar. Allah mengasihi dunia dan memberikan Kristus. 1 orang. Barang siapa percaya kepada orang tersebut akan diselamatkan. Itulah kabarnya. Jika Anda ingin akurat, kita tidak hanya mempunyai 4 penulis yang memberitahukan tentang Kristus. Tetapi seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu memberitahu kita tentang 1 orang itu. Kesaksian, Yesus adalah roh Adalah nubuat. benar bahwa tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Tertulis dalam ayat 1 bahwa Paulus dipanggil untuk menjadi seorang rasul. Ya, Karena seorang rasul harus memiliki misi, maka apakah Misi. dari Paulus? Paulus adalah untuk membawa kabar baik. Ini Injil Allah karena ia memberitahu kita bahwa ia dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah dan dipanggil untuk menjadi seorang rasul. Artinya, spesialisasinya adalah membawa Injil ini. Tetapi khususnya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Karena kita adalah orang-orang non-Yahudi dan tidak berasal dari latar belakang Yahudi. Kita menghargai fakta tentang Allah memikirkan orang-orang non-Yahudi. Dan mengutus kepada mereka seorang rasul dengan membawa kabar baik. Bagi seluruh dunia, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita menerima kabar hebat ini yang masih dibawa keliling dunia oleh berjuta-juta orang percaya. Pengkhotbah, penginjil, dan program radio mendorong setiap orang untuk mengambil bagian dalam belas kasihan ini sebelum pintunya ditutup. Apakah pelayanan Paulus sama dengan yang ia tunjukkan dalam Kisah Para Rasul 20 dengan berkata memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah? Ya, dalam Kisah Para Rasul 20 ini Paulus sedang berbicara kepada tua-tua jemaat di Efesus. Memberitahu mereka, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian. Tentang Injil kasih karunia Allah, kita bersyukur bahwa ia membawa Injil ini kepada bangsa-bangsa non-Yahudi yang darinya kita berasal. Paulus berkata bahwa ia dikuduskan untuk Injil Allah. Apakah arti dari dikuduskan? Dikuduskan artinya diabdikan. Allah menjadikannya abdi yang memisahkan dia. Jadi tujuan Paulus dalam hidup menjadi Injil Allah. Contohnya Paulus adalah seorang pembuat tenda. Benar, namun ia tidak mengambil pekerjaan ini dengan tujuan untuk membangun kekayaan. Namun dengan niat melayani Injil tanpa membebani orang-orang lain dengan biaya apapun. Jadi seluruh hidupnya diserahkan kepada tujuan terhormat ini, Injil Allah. Satu-satunya pekerjaannya, minatnya, dan tujuannya dalam hidup adalah memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kapankah Allah memisahkan Paulus untuk Injil? Dalam Galatia 1, Paulus berkata, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku.
Paulus sudah dipisahkan dari sejak dalam kandungan ibunya. Dalam kata-kata Yeremia, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tentu saja pemisahan ini dilakukan ketika Allah menjumpai Paulus di jalan menuju Damsyik. Dan mendeklarasikan kepadanya bahwa ia ditunjuk menjadi seorang hamba dan seorang saksi. Jadi ia ditunjuk sebelum kelahirannya, tapi ia dipanggil dalam perjalanan menuju Damsyik. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Selamat datang kembali pemirsa terkasih. Kita masih mempelajari kitab Roma 1 ayat 1 dan 2. Sekarang saatnya untuk sebuah pertanyaan. Kita telah belajar bahwa Injil Allah adalah kabar baik keselamatan yang dipersiapkan oleh Allah bagi umat manusia dan dibawa kepada kita oleh Yesus Kristus. Kapan Allah mulai mempersiapkan keselamatan ini? Apakah ia memulai pada saat inkarnasi Kristus atau sebelumnya? Kapankah Allah mulai mempersiapkan keselamatan melalui Kristus Yesus? Allah memulai sebelum dasar dunia. Contohnya kita membaca dalam 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Lalu dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah telah mempersiapkan anak domba sebelum dasar dunia. Itu sebabnya saya berkata dengan segala hormat bahwa ketika Adam jatuh, Allah tidak panik atau bertanya-tanya tentang apa yang harus dilakukan, karena ia sudah memiliki solusinya. Tuhan Allah memberikan kabar yang memperkenalkan Injil dalam Alkitab bahwa keturunan perempuan akan meremukan kepala ular. Allah terus memberi kepada kita terang tambahan tentang pribadi Kristus di seluruh perjanjian lama. Sampai kita bertemu Kristus muka dengan muka di dalam perjanjian baru dalam keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Artinya bahwa keselamatan bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat manusia, Ya. tetapi itu ada dalam pikiran Allah dari kekekalan. Benar. Apakah tujuan dari keselamatan selain kebutuhan-kebutuhan umat manusia? Yang pertama, hal itu memenuhi kemuliaan Allah dan penggenapan maksud tujuannya. Allah mempunyai tujuan-tujuan bagi umat manusia. Bukan hanya untuk menyelamatkan saya dari neraka, tapi maksud tujuannya dalam gereja jelas dinyatakan dalam kitab Efesus. Juga kematian Kristus adalah untuk membawa gereja. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menyimpulkan keselamatan, memuaskan 1. Kemuliaan Allah, 2. Tujuan-tujuan Allah, 3. Kebutuhan-kebutuhan manusia yang miskin dan kekurangan yang dicemari oleh dosa. Saudara Yosef, ayat 2 berbunyi, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Di manakah kita menemukan dalam rujukan-rujukan perjanjian lama tentang Kristus dan keselamatan? Maksud Anda di manakah dalam perjanjian lama kita tidak menemukan rujukan-rujukan tentang Kristus dan keselamatan? Kita menemukan mereka dalam setiap bagian di perjanjian lama. Bukti untuk ini adalah bahwa Kristus menjelaskan kepada kedua murid di Emmaus segala hal mengenai dirinya dimulai dari Musa dan semua nabi dalam seluruh firman Tuhan. Anda lihat seluruh firman Tuhan. Alkitab tidak memberitahukan kepada kita dongeng-dongeng. Bukan juga Untuk hiburan cerita-cerita. kita. Bukannya kita bosan dan Allah sedang menghibur kita dengan sejumlah dongeng. Itu memberitahu kita satu kisah tentang kasih yang sangat luar biasa yang dimulai sebelum dasar dunia, berlanjut ke kekekalan yang selama-lamanya dan dalam kepenuhan waktu Kristus datang. Itu sebabnya perjanjian lama penuh dengan rujukan. Mohon beri kami beberapa, Saudara Yosef. Kita membaca di sini misalnya, Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dalam kitab-kitab suci. Artinya bahwa baik Injil dan Kristus dirujuk dalam kitab suci. Apakah Anda ingin rujukan Injil atau Kristus? Keduanya, karena keduanya adalah satu. Keduanya adalah satu. Mengenai Kristus, kitab suci memberitahu pada kita di mana ia akan dilahirkan, bagaimana ia akan dilahirkan, di mana ia akan hidup, apa yang akan ia lakukan, kualitas-kualitasnya, dan kepribadiannya. Bagaimana ia akan mati, siapa yang akan mengkhianati dia, dan dengan berapa banyak uang.
Semua rincian yang kita baca tentang Kristus di dalam perjanjian baru ada dalam perjanjian lama. Matius sendiri berisikan 60 rujukan dalam perjanjian lama. Seakan-akan kitab Matius ini yang ditempatkan di awal perjanjian baru tidak memberitahu kita hal-hal baru, melainkan penggenapan segala sesuatu yang dikatakan dalam perjanjian lama. Tanpa kekecualian. Contohnya dalam 2 pasal pertama, Matius memberitahu pada kita, Kristus dilahirkan dari seorang perawan sehingga kitab suci dapat digenapi. Kristus lahir di Bethlehem karena tertulis seperti itu di kitab Mika. Kristus pergi ke Mesir karena tertulis dari Mesir kupanggil anakku. Kristus kembali ke Nazaret karena tertulis ia akan disebut orang Nazaret. Anak-anak dibunuh karena tertulis Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Rincian kehidupan Kristus dalam perjanjian baru pada awalnya ada dalam perjanjian lama, dan hal itu membuat saya penuh respek terhadap kitab agung yang terhormat ini. Yang bukan merupakan sebuah cerita tanpa asal muasal, sebaliknya dari saat dosa masuk ke dunia dan Allah mulai berbicara kepada manusia tentang Kristus dan kisahnya yang luar biasa yang kita temukan setelah itu, kita dapat temukan di dalam perjanjian baru. Saya malah lebih ingin tahu dan meminta Anda untuk memberikan rincian yang lebih spesifik lagi. Mohon beri kami 3 rujukan perjanjian lama tentang nama Kristus, tempat kelahirannya, yang persis, dan kelahirannya dari seorang perawan. Artinya bahwa ia akan dilahirkan dari seorang perawan. Ini akan membantu para pemirsa untuk mengikuti kebenaran-kebenaran ini. Mengenai nama Kristus, Yesaya 9 ayat 6 berkata, namanya disebut orang penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sedangkan kelahirannya dari seorang perawan. Yesaya 7:14, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mengenai tempat kelahirannya, Mika pasal 5 ayat 2, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kesaksian Yesus adalah roh Bagi dia nubuat. segala kemuliaan. Mohon memberkati Anda, Saudara Yosef. Dan Anda juga. Kita tinjau episode ini bersama para hadirin. Kami ingin tahu kapan dan bagaimana Paulus dipanggil untuk menjadi rasul. Mungkinkah bahwa seorang setelah Paulus, atau bahkan dalam zaman kita, bisa disebut seorang rasul? Ada 2 kondisi untuk menjadi seorang rasul. Pertama, dia harus pernah melihat Tuhan Yesus. Setelah kebangkitannya, itu terjadi pada Paulus ketika Tuhan menampakkan diri di jalan menuju Damsyik. Yang kedua, harus mempunyai karunia-karunia mujizat seperti Paulus. Di zaman sekarang, tidak ada rasul karena peran mereka adalah untuk meletakkan dasar-dasar. Karena dasar sudah diletakkan, maka tidak perlu lagi adanya rasul-rasul yang baru. Kapankah Allah mulai mempersiapkan untuk keselamatan? Apakah itu pada saat kelahiran Kristus? Ataukah lebih awal? Gagasan tentang keselamatan sudah ada bahkan sebelum dunia dijadikan. Itulah sebabnya Allah tidak panik melihat Adam jatuh ke dalam dosa. Ia telah menyiapkan sebuah rencana penebusan bagi kita yang ia teguhkan lewat nubuat-nubuat di perjanjian lama tentang Kristus penebus kita. Kita melihat penggenapan semua itu ketika Kristus datang dalam wujud manusia dan dalam kisah penebusan di dalam keempat Injil. Terima kasih banyak untuk semua. Kita akan lanjutkan studi kita di episode selanjutnya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. Senang belajar bersama Terima Anda. kasih, Saudara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Amin. Pemirsa terkasih, kita telah belajar bahwa tema dari kitab Roma adalah Injil Allah, kabar baik yang berasal dari hati Allah sendiri. Dan yang ia kehendaki untuk kita ketahui adalah bahwa ia mengasihi kita sampai-sampai ia menyusun cara-cara keselamatan bagi kita bukan dengan cara manusia, tetapi Tuhanlah yang mempersiapkan keselamatan lewat penyaliban Kristus yang mati di kayu salib. Ini memberitahu setiap kita bahwa tidaklah cukup untuk percaya kepada Kristus sebagai seorang guru saja, atau seorang nabi saja, atau seorang yang baik, atau pembuat berbagai mujizat. Satu-satunya cara untuk menikmati penerimaan Allah adalah dengan percaya kepada Kristus yang telah mati dan bangkit kembali. Ia adalah Allah. Ia Allah yang dinyatakan dalam wujud manusia. Dialah pendamaian, korban yang agung. Tentukan posisimu terhadap Kristus. Terimalah dia sebagai juru selamat dan Tuhan, dan engkau akan menikmati penerimaan dari Allah selamanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Is the
دخلت قدسك ورأيت عرشك كلهم من حولك ينشدون مجدك أخجلتني صورتي وصرخت ويلتي هل نظيري ينفع لسيدي منيتي يا سيدي أذهب حيث تريد فكل ما في يدي لسيد المجيد لم أعد لأبتغي لم أعد ربي أريد فليكن مجد اسمك رسالتي عند طهر عرشك أدرك نجاستي من أنا يا سيدي كي تجيب طلبتي مس ربي شافتي بلهيب جمرك عندها أستمع لأمرك منيتي يا سيدي أذهب حيث تريد فكل ما في يدي لسيد المجيد لم أعد لأبتغي لم أعد ربي أريد فليكن مجد اسمك رسالتي أي مجد سيدي أي فخر كي يزيد أي بهجة هنا إنني بك سعيد أعجز يا سيدي أن أفي الحب الفريد بسرور سيدي أطيعك ها أنا يا سيدي أذهب حيث تريد فكل ما في يدي لسيد المجيد لم أعد لأبتغي لم أعد ربي أريد فليكن مجد اسمك رسالتي Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas Aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci Perdengarkan firman-Mu hibur hati yang duka Terangilah langkahku kemanapun ku pergi Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib Ubah dan bebaskan aku